Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisas Rizal Mas'ud, NIM 2041050300057. Kelompok 2 AKS 320. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Poin yang pertama yaitu formulasi strategis. Formulasi strategis merupakan sebuah tahapan dalam merumuskan, menyusun strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu misi dan visi dan tujuan atau lembaga. Tujuan goal mengkondisikan apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategi adalah rencana permainan kita untuk sampai ke sana. Setiap bisnis merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi pengendalian yang kompatibel. Michel Porter mengajukan 3 strategi menarik yang memberikan titik awal di baik berpikir secara strategis. 1. Kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Perusahaan yang mengajar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya yang diproduksi, distribusi terendah sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pasar yang besar. 2. Yaitu diferensiasi. Bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan penting yang dihargai oleh bagian besar pasar. Jadi perusahaan yang mencapai kepemimpinan kualitas misalnya harus membuat produksi dengan komponen terbaik, menempatkan produk yang tepat, memeriksa produknya. Yang ketiga, fokus. Bisnis berfokus pada satu atau lebih segmen. Yang lebih sempit, perusahaan mengetahui segmen ini dengan akrab dengan mengejar kepemimpinan biaya maupun diferensial dalam segmen sasaran. Menurut Porter, perusahaan yang mengejar strategi yang sama diajarkan ke pasar sasaran yang sama membentuk kelompok strategis. Perusahaan yang melakukan strategis tersebut dengan sangat baik akan menghasilkan laba paling banyak. International Harvester keluar dari bisnis peralatan pertanian karena mereka tidak menonjol dalam industri sebagai perusahaan dengan biaya termurah. Nilai persepsi setinggi atau pelaksanaan terbaik dalam beberapa segmen pasar. Porter mengembangkan perbedaan antara ineffectiveness strategi operasional pesaing dapat dengan cepat merujuk perusahaan yang efektif secara operasional dengan menggunakan teknologi ukur alat lain. Poin yang kedua yaitu formulasi dan implementasi program. Strategi pemasaran yang bagus dapat gagal diwujudkan akibat implementasi yang buruk. Jika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, kemudian setelah perusahaan ini memprovokasikan program pemasaran dan memperkirakan biayanya. Poin yang ketiga yaitu umpan balik dan kendali. Setelah mengimplementasikan strategi, perusahaan harus menelusuri hasilnya dan memonitori perkembangan baru. Karena lingkungan pemasaran tidak stabil, perusahaan harus memeriksa dan memperbaiki implementasi program, strategi, bahkan tujuan. Peter Drucker menyatakan lebih penting melakukan hal yang benar agar efektif daripada melakukan hal yang benar agar efisien. Perusahaan yang paling berhasil adalah piawai yang melakukan keduanya setelah organisasi gagal merespon perubahan lingkungan. Organisasi akan semakin sulit menangkap kembali posisinya yang hilang. Organisasi, terutama organisasi besar, dapat mengalami inersia. Sulit mengubah satu bagian tanpa menyesuaikan bagian lain, tetapi organisasi dapat diubah melalui kepemimpinan yang kuat. Dan sebaliknya, hal itu dilakukan sebelum krisis. Kunci kesalahan organisasi adalah kemauan untuk mempelajari perubahan lingkungan dan menerapkan tujuan dan perilaku baru. Poin yang keempat yaitu perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran marketing plan adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran berisi panduan kritis untuk program pemasaran dan alokasi keuangan sepanjang periode.
Perencanaan rencana pemasaran adalah salah satu perwujudan utama dari proses pemasaran. Kini rencana pemasaran semakin berorientasi pada pelanggaran dan pesaing, mempunyai alasan yang lebih baik dan lebih realistis, dan masa lalu perencanaan pemasaran menggambarkan lebih banyak masukan dari semua fungsi dan dikembangkan oleh tim perencanaan menjadi proses berkelanjutan untuk merespon kondisi pasar yang berubah. Rencana pemasaran antara lain yaitu: 1. Rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama, rekomendasi manajemen senior, dapat diisi mengimbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip mendukung rencana operasional. 2. Yaitu analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan biaya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Yang keempat yaitu proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan memiliki peramalan penjualan, pengeluaran yang analisis titik impas BEP di sisi pendapatan. Yang kelima yaitu kendali implementasi. Bagian terakhir rencana pemasaran menggarisbawahi kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana umumnya. Bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran tiap bulan atau kuartal dari manajemen, dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.